Oke, baiklah sebelum memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak mau nanya nih sama kalian. Di sini ada yang suka baca buku, bisa angkat tangannya. Oke, yang di belakang bisa sebutin beberapa judul yang pernah dibaca sebelumnya apa aja? Wah, banyak ya. Terus selain baca buku, di sini ada yang suka nonton series, bisa angkat tangannya juga. Yang di depan bisa tolong sebutin beberapa judul yang pernah ditonton sebelumnya. Oke, banyak ya. Jadi, di dalam kalian nonton series ataupun baca buku, tentunya kan harus dimulai dari judul, pendahuluan, halaman 1, 2, 3, dan seterusnya lah ya. Ataupun mau nonton series, tentunya harus dimulai dari episode 1, 2, 3, dan sampai tamat lah ya. Nah, di sini ada yang tahu fungsinya buat apa? Oke, nggak ada yang bisa jawab. Oke. Fungsi dari kenapa harus dimulai dari judul ataupun halaman 1 episode 1 lah ya kalau nonton. Yang pertama, supaya mengetahui alur dari sebuah cerita. Nah, jadi tentunya fungsinya itu yang sangat penting itu agar kita dapat mengetahui alur dari sebuah cerita seperti itu. Jadi nggak mungkin kan kalau kita nonton langsung ke episode 2, 3 kan, tanpa kita nonton episode 1 dulu. Jadi itu sangat berfungsi lah dalam kita menonton sebuah series ataupun baca buku itu sangat penting dari judul seperti itu. Oke, baiklah. Di sini ada pertanyaan? Tidak, langsung kita lanjut ke materi. Oke, jadi masuk ke materi kita pada hari ini, jika mengidentifikasi informasi cerita fabel atau legenda baik yang dibaca maupun didengar. Di sini kita akan membahas tentang legenda. Di sini sebelumnya ada yang tahu tentang pengertian legenda apa? Bisa angkat tangannya. Oke, tidak. Oke, jadi di sini pengertian legenda menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cerita rakyat kuno yang berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah, yaitu diringkaskan itu suatu cerita rakyat zaman dulu lah yang berkaitan dengan suatu asal usul daerah atau tempat atau sebuah objek lah yang sekarang menjadi wisata seperti itu kan, yang berkaitan dengan peristiwa di masa lampau seperti itu. Oke, masuk ke unsur-unsur legenda. Oke, baiklah. Di sini ada unsur-unsur legenda, yaitu ada 6. Yang pertama, tema, yaitu ide dasar atau gagasan utama lah dari sebuah cerita. Yang kedua, ada tokoh, karakter yang ada di dalam cerita legenda tersebut. Tokoh di sini menjadi 3, dibagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh yang berlawanan, yaitu musuh dari tokoh utama tersebut. Terus peran ketiga atau karakter ketiga biasanya itu pendamping dari tokoh utama. Ketiga adalah plot, yaitu peristiwa-peristiwa yang disusun secara historis. Keempat ada latar, yaitu tempat terjadinya cerita tersebut. Kelima ada perspektif, yaitu sudut pandang. Keenam ada pesan, yaitu pesan dulu yang ingin disampaikan, suatu pesan yang ingin disampaikan ngarang kepada pembacanya. Oke, ini dia unsur-unsur dari legenda. Oke, masuk ke ciri-ciri legenda. Di ciri-ciri pertama, membuat cerita legenda tersebut seolah-olah pernah terjadi. Jadi, di ciri-ciri legenda, si pengarang membuat cerita seolah-olah cerita tersebut pernah terjadi lah di masa lampau. Kedua, ciri-cirinya sejarah kolektif, yaitu sejarah itu tidak murni atau bisa berbeda lah dari kisah aslinya. Ketiga, tokoh legenda. Jadi di sini tokoh legenda itu biasanya diciptakan orang-orang yang memiliki kekuatan super lah atau kekuatan supranatural gitu. Terus yang terakhir menceritakan asal usul sebuah tempat. Balik ke yang pertama tadi yang berkaitan dengan peristiwa
Oke, itu dia tadi ciri-ciri legenda. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis legenda. Yang pertama ada legenda legenda keagamaan. Jadi di sini legenda keagamaan itu legenda yang menceritakan asal usul agama lah. Contohnya kayak yang berkaitan dengan agama ya. Jadi contoh itu kayak yang dari Jawa, penyebar agama Islam kan, cerita Wali Songo gitu. Terus yang kedua ada legenda perorangan. Jadi di sini legenda ini menceritakan, di legenda perorangan ini lebih menceritakan tentang salah satu tokoh yang dianggap pernah terjadi pada masa itu. Terus ketiga ada legenda alam gaib. Jadi di pengertian ini legenda alam gaib biasanya tuh legenda yang menceritakan tentang suatu hal mistis lah atau alam gaib gitu. Terus yang terakhir ada legenda lokal atau setempat. Legenda lokal atau setempat yang dimaksudkan di sini yaitu legenda yang menceritakan asal usul dari sebuah tempat lah, mulai dari nama tempat tersebut hingga terbentuknya tempat tersebut. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menyimpulkan isi dan pesan. Di sini ada 5. Yang pertama, membaca suara isi cerita. Yang kedua, mencatat gagasan pokok cerita. Yang ketiga, menentukan tokoh dan latar cerita. Yang keempat, menentukan rangkaian cerita. Dan yang terakhir, menulis isi cerita. Jadi sampai di sini bisa cukup dipahami. Oke, baik. Oke, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi di sisi kiri Bapak kelompok 1, sedangkan di sisi kanan Bapak kelompok 2. Gitu. Oke, di sini kalian ditugaskan untuk menyimpulkan isi atau pesan yang terkandung dalam video yang akan Bapak putar nanti. Tolong diskusikan secara berkelompok. Bisa cukup dimengerti? Oke, kita mulai videonya. Oke. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak bernama Sangkuriang yang lahir dari seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi dan seekor anjing bernama Tumang yang sebenarnya adalah titisan dewa. Mereka tinggal di hutan dan bertahan hidup dengan cara berburu. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali memakan jantung rusa. Disuruhnya Sangkuriang untuk berburu di hutan dengan si Tumang. Tak kunjung melihat buruannya, Sangkuriang akhirnya melihat seekor babi hutan melintas. Babi itu adalah kenalan Tumang yang bernama Wahyu Huang. Sangkuriang pun langsung membidiknya. Namun Wahyu Huang berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sangkuriang lantas menyuruh Tumang untuk mengejarnya. Namun karena si Tumang tahu kalau itu adalah Wahyu Huang, dia pun menolaknya. Sangkuriang pun marah dan menakut-nakuti Tumang dengan anak panahnya. Namun tak sengaja anak panah itu menghujam tubuh Tumang. Jap! Tumang pun tewas. Sangkuriang yang ketakutan lantas menyembelih dan mengambil jantung Tumang. Jantung itu lantas diserahkan kepada Dayang Sumbi dan mengatakan bahwa itu adalah jantung rusa buruannya. Setelah mereka makan, Dayang Sumbi pun curiga kepada Sangkuriang di mana si Tumang. Dayang Sumbi pun akhirnya tahu kalau itu adalah jantung si Tumang. Dayang Sumbi pun marah, memukul Sangkuriang dengan sendok sayur dan mengusir Sangkuriang dengan bekas luka di kepalanya. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah. Tidak lama setelah itu, Dayang Sumbi menyesal mengusir Sangkuriang. Dia pun berdoa kepada dewa agar suatu saat nanti mereka bisa dipertemukan kembali. Beberapa tahun kemudian,
Saat Sang Kuryang sudah tumbuh menjadi seorang yang gagah dan tampan, dia pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tetap terlihat cantik dan awet muda. Keduanya tak menyadari satu sama lain dan jatuh cinta. Saat Sang Kuryang duduk di pangkuan Dayang Sumbi melihat bekas luka yang tak asing. Sadar itu adalah Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun panik, berusaha menghindari terjadinya pernikahan di antara mereka. Dayang Sumbi pun memberi syarat yang mustahil dilakukan kepada Sang Kuryang, yaitu membuatkan danau lengkap dengan perahunya dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang menyetujuinya. Malam itu juga dibuatkanlah sebuah danau lengkap dengan perahu dengan bantuan makhluk halus Kuryang. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi pun gelisah mencari cara agar usaha Sang Kuryang gagal. Dayang Sumbi pun membentangkan kain-kain tenunannya di arah timur. Kain-kain itu pun bercahaya dan membuat makhluk-makhluk Kuryang ketakutan. Mereka pun melarikan diri. Merasa dicurangi, Sang Kuryang pun marah. Dia lantas menendang perahunya. Seketika perahu itu berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Sang Kuryang lantas mengejar Dayang Sumbi, namun usahanya tak berhasil. Sang Kuryang tersesat ke alam gaib dan abadi di dalamnya. Oke, itu video yang Bapak putar tadi. Sekarang kalian diminta untuk mempresentasikan jawaban hasil kelompok yang sudah kalian temukan. Bisa tolong dipresentasikan mulai dari kelompok 1. Oke, sudah cukup benar. Kelompok 2 silakan. Oke, baik. Oke, dari jawaban dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah benar. Yang pertama, terdapat pesan yaitu pentingnya menjaga kejujuran atau kepercayaan yang sudah orang berikan. Terus dari kelompok 2, berpikir sebelum bertindak atau kebijaksanaan ya. Jadi sangat penting menjaga kejujuran atau tidak bertindak gegabah, karena kalau kita bertindak gegabah tanpa berpikir dahulu terus berbuat curang, tidak menjaga kejujuran lah, itu akan berdampak buruk baik diri kita maupun orang lain gitu, yang sifatnya sama-sama merugikan gitu. Oke, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum